Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Video ini merupakan video ke-7 atau video terakhir dari 7 video yang saya siapkan tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti sudah sering disampaikan bahwa salah satu tugas atau kewajiban panitia akreditasi di sekolah atau madrasah adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena, yaitu waktu mengisi dia. Sebenarnya mengunggah atau mengupload dokumen itu tidak sulit, karena untuk mengakses Sispena, username dan password yang digunakan adalah NPSN sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Nah, setelah masuk ke Sispena, maka fitur-fitur untuk mengunggah dokumen itu sudah tersedia. Hanya saja, sebelum mengunggah dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya, karena tidak semua dokumen yang dibutuhkan setiap butir kinerja itu diunggah ke Sispena. Misalnya, untuk butir kinerja nomor 32 yang berbunyi sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Cukup banyak dokumen yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 32 ini, tetapi hampir semuanya diupload secara terpisah-pisah. Nah, yang penting adalah bahwa sebelum mengunggah atau ketika membuat dokumen dan bukti kinerja itu, panitia tentu harus memahami jenis dokumennya dan menguasai struktur dan isi dokumen tersebut. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Kali ini kita bicarakan sebanyak 9 dokumen yang akan diunggah, yaitu dokumen 46 atau Dok 46, yaitu panduan atau SOP pengelolaan sarana dan prasarana, data inventaris, sarana dan prasarana mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Berikutnya Dok 47 atau dokumen 47, yaitu dokumen rapat penyusunan RAPBS berupa daftar hadir, notulen rapat. Kemudian Dok 48 RAPBS, kemudian dokumen 49 atau Dok 49 laporan keuangan, dan dokumen 50 atau Dok 50 hasil catatan audit internal atau eksternal 3 tahun terakhir. Dokumen 47 sampai dokumen 50 tadi itu merupakan bukti dari butir kinerja nomor 32. Berikutnya kita bicarakan nanti adalah Dok 51, yaitu dokumen program atau kegiatan ekstrakurikuler berupa foto atau video, laporan kegiatan, jadwal kegiatan, dan lain-lain. Kemudian Dok 52 atau dokumen 52, surat tugas pembina dan tim lomba, garis miring kompetensi, undangan keikutsertaan, foto, sertifikat keikutsertaan. Nah, Dok 51 dan 52 ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 33.
Begitu juga Dok 53, yaitu sertifikat prestasi atau foto piagam, piala atau medali. Ini juga merupakan bukti dari butir kinerja nomor 6, berkaitan nomor 6, butir kinerja nomor 33, dan untuk SLB merupakan kekhususan pertama. Butir kinerja kekhususan 1 atau butir kinerja 36. Kemudian Dok 56, yaitu dokumen RKAS atau RKM tahun sebelumnya. Ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 35. Dan dokumen 57, yaitu dokumen evaluasi diri sekolah atau madrasah tahun sebelumnya. Ini juga merupakan bukti dari butir kinerja nomor 35. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Nah, sekarang kita bicarakan dokumen 46 atau Dok 46, yaitu panduan atau SOP penggunaan sarana dan prasarana. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 31 yang berbunyi, sekolah atau madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Nah, selain mengelola administrasi persuratan dan keuangan, sekolah juga melaksanakan dan mengelola administrasi barang atau sarana dan prasarana. Di sekolah atau di madrasah, petugas yang mengelola barang dalam kurung sarana dan prasarana biasa disebut dengan bendahara barang atau sering juga disebut dengan pemegang inventaris. Dalam mengerjakan tugasnya mengelola administrasi barang, bendahara barang atau pemegang inventaris tentu memiliki sejumlah buku atau dokumen, antara lain 1. Pedoman pengelolaan barang, mulai dari pengadaan sampai kepada penghapusan. Biasanya pedoman ini disediakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk SMA, SLB, dan SMK, atau melalui dinas pendidikannya atau kantor Kemenak setempat. Kedua, buku inventaris barang seperti buku induk, kartu pemeliharaan, sampai kepada kartu inventaris ruang atau KIR. Nah, dokumen-dokumen yang akan diupload adalah 1. Panduan atau pedoman pengelolaan barang. Kedua, contoh atau kutipan buku induk inventaris. Ketiga, contoh kartu pemeliharaan. Dan keempat, contoh kartu inventaris ruang atau contoh KIR, contoh KIR. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan membicarakan dokumen 47 atau Dok 47, yaitu daftar hadir rapat penyusunan RAPBS. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 32, yaitu sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Nah, salah satu kegiatan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah adalah menyusun RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBM, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah, yang dalam sekarang itu diwujudkan dengan istilah RKAS atau RKAM, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah setiap tahun. Penyusunan RKAS / RKAM harus dilakukan melalui suatu pertemuan atau rapat yang diikuti oleh semua warga sekolah beserta pemangku kepentingan lainnya seperti perwakilan orang tua siswa, kalau memungkinkan tokoh masyarakat,
atau perwakilan alumni, unsur dinas pendidikan atau Kemenak, perwakilan dari dunia usaha dan dunia industri, khusus untuk SMK dan MAK dan lain-lain. Kehadiran dan keikutsertaan warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya itu dibuktikan dengan daftar hadir. Dalam daftar hadir itu harus jelas status atau unsur mereka dalam rapat tersebut. Tentu, setiap sekolah atau madrasah sudah memiliki format daftar hadir untuk setiap rapat. Tetapi mungkin minimal format berikut bisa dijadikan sebagai pedoman, tapi tidak harus dicontoh persis seperti ini. Yang penting adalah bahwa misalnya judulnya daftar hadir rapat, agendanya apa? Penyusunan RKAS atau RKM, atau dalam istilah induknya tadi disebut dengan RAPBS. Waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian nomor, nama peserta, dan yang paling penting adalah jabatan atau unsurnya. Jadi harus jelas apakah dia kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, atau kalau di SD guru kelas, orang tua siswa, kalau ada tokoh masyarakat, dan seterusnya. Kalau ada dunia perwakilan alumni, perwakilan dunia usaha dan dunia industri untuk SMK dan lain-lain. Nah, dokumen yang diupload untuk nomor ini adalah pertama tentu scan atau foto daftar hadir tadi, dan yang kedua adalah scan atau kutipan notulen rapat penyusunan RKAS atau RKAM. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjut ke dokumen 48 atau Dok 48 yang berbunyi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau RAPBS. Dokumen ini juga merupakan bukti dari butir kinerja nomor 32 yang berbunyi sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Nah, seperti sudah disampaikan bahwa salah satu kegiatan manajerial kepala sekolah atau kepala madrasah adalah menyusun RAPBS atau RAPBM yang diwujudkan dalam bentuk RKAS atau RKAM sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekolah atau madrasah setiap tahun. Penyusunan RKAS atau RKAM tentu sudah dilakukan melalui satu pertemuan atau rapat yang diikuti oleh semua warga sekolah beserta pemangku kepentingan. Nah, dokumen yang di-upload adalah RKAS atau RKM tahun yang sedang berjalan yang sudah disahkan atau disetujui melalui rapat tersebut. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen 49 yang berbunyi Laporan Keuangan. Dokumen ini masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 32 tadi juga, yaitu sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Nah, sebagai wujud pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel, sekolah atau madrasah akan membuat laporan keuangannya. Laporan tersebut tentu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut ada yang laporan bulanan, tahunan, dan triwulan misalnya. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan, kantor Kemenak, atau yayasan atau sekolah yang bersangkutan. Dokumen yang diupload adalah laporan keuangan tahun yang lalu. Jadi kalau dokumen 49 yang diupload RAPBS tahun yang berjalan, maka dokumen 50 yang diupload adalah laporan keuangan tahun yang lalu. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke dokumen 50 atau Dok 50, yaitu hasil catatan audit internal atau eksternal 3 tahun terakhir. Dokumen ini masih merupakan bukti dari butir kinerja nomor 32, yaitu sekolah atau madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan.
Sekolah atau madrasah pada setiap tahun akan membuatkan laporan keuangannya. Laporan itu ada yang dibuat setiap bulan, ada yang setiap triwulan, tentu juga ada laporan tahunan. Laporan tersebut juga disampaikan kepada pihak yang berkompeten seperti Dinas Pendidikan, Kantor Kemenak, yayasan bagi sekolah swasta atau madrasah swasta, dan kepada orang tua siswa. Nah, sebagai wujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, laporan keuangan itu tentu diperiksa atau diaudit oleh pihak internal sekolah atau madrasah atau oleh pihak eksternal sekolah atau madrasah. Yang pihak eksternal itu misalnya inspektorat, BPKP, atau akuntan publik. Laporan hasil pemeriksaan atau hasil audit itu tentu dituangkan dalam bentuk catatan atau berita acara pemeriksaan atau catatan audit. Nah, dokumen yang diupload adalah catatan atau laporan audit pemeriksaan keuangan oleh pihak internal atau eksternal selama 3 tahun terakhir. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen 51 atau Dok 51, itu dokumen kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 33, yaitu sekolah atau madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Di dokumen ekstrakurikuler ini ada 2, ada program, ada laporan. Nah, seperti sudah diketahui, ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan kurikuler, baik dilaksanakan di dalam atau di luar sekolah atau madrasah, yang bertujuan untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, sekolah atau madrasah atau wakil kesiswaan atau pembina OSIS tentu harus membuat program kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Nah, secara sederhana, sebuah program ekstrakurikuler tentu minimal harus memuat: pertama, jenis kegiatan ekskulnya, kan ada yang wajib, ada yang pilihan. Kemudian siapa penanggung jawabnya. Yang ketiga, siapa peserta kegiatannya. Yang keempat, kapan waktu pelaksanaan atau jadwal kegiatan. Yang kelima, bagaimana metode pelaksanaannya atau sistem pelaksanaannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ekstrakurikuler itu juga harus dijelaskan bagaimana sistem penilaiannya. Nah, setelah dilaksanakan, setelah dibuat program kemudian dilaksanakan, maka di akhir tahun wakil kesiswaan atau pembina OSIS tentu harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, secara sederhana, minimal sebuah laporan itu harus menjelaskan atau membuat apa nama kegiatannya, kapan waktu pelaksanaannya, di mana tempat pelaksanaannya, siapa saja personal yang berperan, lalu bagaimana atau apa hasil kegiatannya. Hasil kegiatan itu tentu disertai dengan foto atau video dan dokumen-dokumen lainnya. Nah, dokumen yang akan diupload adalah, ingat, pertama tentu program kegiatan ekstrakurikuler tahun yang sedang berjalan. Kedua, laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tahun yang lalu. Jadi programnya tahun sekarang, laporannya ekskul tahun lalu. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen 52 atau Dok 52, yaitu surat tugas tim pembina dan tim lomba atau kompetensi siswa berupa undangan keikutsertaan, foto, sertifikat keikutsertaan,
dan lain-lain. Dokumen ini merupakan bukti butir kinerja nomor 33, sama dengan dokumen 51 tadi yang berbunyi sekolah atau madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Nah, seperti sudah disampaikan tadi bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan kurikuler, baik dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah atau madrasah, yang bertujuan untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa dalam berbagai bidang. Berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar sekolah atau madrasah. Salah satunya adalah mengikuti perlombaan atau kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak lain. Sebagai bukti keikutsertaan pada lomba atau kompetisi tersebut, tentu harus ada undangannya, undangan kegiatan. Kemudian sekolah menugaskan pembina dan peserta, tentu ada surat tugasnya. Dan yang ketiga ada sertifikat keikutsertaan atau ada tanda pendaftaran. Kemudian foto-foto keikutsertaan. Tentu yang diutamakan tentu adalah kegiatan yang berhasil meraih prestasi. Nah, kegiatan yang diupload adalah bukti-bukti keikutsertaan tadi pada lomba tersebut yang diadakan oleh pihak lain. Dan seperti tadi saya sampaikan, diutamakan tentu keikutsertaan yang menghasilkan prestasi. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita cermati dokumen 53 atau Dok 53, yaitu sertifikat prestasi. Dokumen ini masih berkaitan dengan butir kinerja nomor 33. Dari beberapa kegiatan lomba atau kompetisi di luar sekolah atau madrasah yang diikuti, tentu ada salah satu atau beberapa kegiatan yang menghasilkan prestasi, memperoleh hadiah, baik berupa sertifikat atau piagam, atau memperoleh piala atau medali, atau berbagai bentuk hadiah lainnya. Nah, dokumen-dokumen yang akan diupload adalah foto atau scan dari hadiah atau prestasi tersebut. Kalau bisa tentu disertai dengan penjelasan. Foto itu diperoleh dalam kegiatan apa, siapa pelaksananya, kapan dilaksanakan, dan siapa yang meraih prestasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke dokumen 56, Dok 56, yaitu RKAS RKAM tahun sebelumnya. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 35 atau butir kinerja inti yang terakhir yang berbunyi sekolah atau madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah atau madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah atau evaluasi diri madrasah dalam kurung EDS atau EDM, penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKS atau RKAM yang merujuk kepada rapor mutu. Di antara bentuk kegiatan manajerial kepala sekolah tentu adalah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah atau madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan evaluasi diri sekolah atau madrasah atau EDS EDM. Hasil dari kegiatan EDS atau EDM tersebut dituangkan dalam bentuk rapor mutu sekolah atau madrasah. Rapor mutu tersebut harus menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan RKAS atau RKAM. Nah, dokumen yang diupload adalah RKAS atau RKAM yang lalu. Jadi yang diupload adalah RKAS atau RKAM tahun yang lalu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita bicarakan dokumen terakhir, yaitu dokumen 57. Jadi bukan dokumen 58, karena dokumen 58 sudah kita bicarakan pada video pertama, karena dia berkaitan dengan butir kinerja nomor 5. Nah, dokumen 57 ini adalah dokumen EDS atau EDM tahun sebelumnya.
Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 35, sama dengan dokumen 56 tadi, yaitu sekolah atau madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah atau madrasah, penyusunan RKAS atau RKM yang merujuk kepada rapor mutu. Sejalan dengan dokumen nomor 56, bahwa di antara bentuk kegiatan manajerial kepala sekolah adalah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah atau madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan EDS dan EDM atau EDM. Hasil dari kegiatan EDS atau EDM tersebut dituangkan dalam bentuk rapor mutu sekolah atau madrasah. Rapor mutu inilah yang menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan RKAS atau RKAM. Nah, dokumen yang diupload hanyalah EDS atau EDM tahun yang lalu. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Saya ingatkan kembali agar satu, dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang akan diunggah atau diupload tersebut disimpan dalam satu folder khusus yang memudahkan kita untuk menguploadnya. Kedua, semua dokumen dan bukti kinerja disimpan dengan format PDF. Dan saya ingatkan, jika Bapak dan Ibu mengalami masalah atau kesulitan dalam mengupload dokumen ini, silakan hubungi tim IT Ban SM Provinsi yang bersangkutan. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Saya sampaikan juga bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan sekolah atau madrasah menghadapi akreditasi agar dapat mencapai hasil yang optimal. Selain video tentang dokumen yang akan diupload, juga terdapat video-video tentang strategi memahami butir-butir kinerja dalam IASP 2020. Sekali lagi, cari dan tonton terus IJ Nauman Channel, dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.